Ntar aku ajakin teman gue ya, aku ajak teman gue ya. Oke, ya, oke Coba Bang. ya, coba Ya, ya. selamat siang untuk semuanya. Selamat bergabung di apa ya namanya? Webinar pertama kita ya untuk para Vibe Code di Indonesia. Dan di sini perdana banget kita akan mempelajari tentang apa itu Vibe Code. Kemudian kita akan implementasi juga praktek yaitu dengan kursor IDE. Nah, untuk saat ini kursor IDE itu ya sudah versi 0.5 dan sudah bagus banget. Nanti kita akan bahas sedikit tentang kursor IDE, kemudian apa itu Vibe Code, dan langsung kita melakukan tanya jawab sebentar dengan attendance untuk mengetahui kayak bagaimana sih dampaknya untuk mereka dan seberapa mudah dalam membuat sebuah software. Oke, untuk presentasi sudah kayak gini ya. Jadi perkenalkan, saya Aris Setiawan dari madebayaris.com. Nah, kalau tentang saya sendiri, pengalaman saya sudah di dunia development itu sekitar 12 tahun. Fokusnya sebenarnya lebih ke arah WordPress awalnya, kemudian pindah ke front end development sebentar, tapi tetap balik lagi ke back end. Sekarang sih juggling ya, jadi baik front end sama back end juga saya pegang. Nah, kalau untuk front end skill, saya mainnya di Next.js sebenarnya. Dan kemudian kalau back end, rata-rata di PHP sebenarnya, PHP, Node.js, dan sekarang lebih ke Python sama Golang. Untuk profesional karir saya sebagai founder di Made by Aris, sekarang ya sampai sekarang sebagai freelancer dan bekerja di sebuah digital marketing agency di Jakarta, yaitu SAB dari tahun 2022. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang Vibe Code ya. Jadi Vibe Code itu tentang gimana sih cara kita bikin program, tapi kita nggak perlu ngoding. Nah, caranya biar kita nggak perlu ngoding, tentunya kita perlu suatu program atau alat yang membuatkan kita aplikasi tersebut. Jadi kita tinggal perintah saja aplikasi itu bahwa, oh tolong buatkan dong aplikasi to-do list. Nah, langsung nanti akan dibikinkan. Nah, yang penting ketika kita melakukan Vibe Code ya, yang terpenting pertama itu ada clarity and readability. Jadi kasih instruksi yang jelas pada AI ya. Dan kemudian yang terpenting juga itu pastikan dia itu mudah untuk melakukan debugging. Dan yang satunya lagi, oh nggak saya taruh di sini, yaitu teknik implementasinya. Kita harus mengatakan ke AI-nya gimana sih cara mengimplementasinya, terus kayak teknologi apa yang kita perlukan biar mereka itu tidak terlalu banyak halusinasi. Nah, untuk saat ini saya paling sering menggunakan kursor IDE. Saya juga sebenarnya menggunakan beberapa IDE yang lain seperti WinSource dan sebagainya. Nah, tapi untuk saat ini kita menggunakan kursor IDE dulu. Nah, yang terpenting ini ya, AI Assisted Development, Effortless Refactoring, NLP untuk decodingnya, dan code understanding untuk teman-teman yang walaupun Vibe Code, saya harap teman-teman yang Vibe Code itu adalah developer. Biar kalau ada error, debug, dan si AI-nya itu muter mencari jawaban belum ketemu, kita bisa debug sendiri. Karena nggak jarang bahwa AI kita itu juga mengalami stuck error. Nah, kalau ini untuk kenapa Vibe Code-nya ya, ini kita persingkat dikit aja. Yang pertama, secara development experience-nya itu lebih asik sebenarnya. Jadi, nggak cuma kita bisa bikin sebuah AI, nggak cuma kita bisa bikin aplikasinya saja, tapi kita juga bisa ngoding di dalamnya, di IDE-nya. Jadi ada kayak automation-nya, misalkan kita ingin bikin sesuatu secara function, itu dibikin secara lengkap, per function, per fitur itu bisa. Dan yang terpenting itu lebih ke sinerginya ya. Tim sinergi ini sebenarnya yang saya maksud adalah dengan AI-nya ya. Jadi kayak pairing development gitu. Jadi kayak kita sebagai seorang senior developer menginstruksikan ke junior developer kita untuk membuat sesuatu. Seperti itu.
Kalau untuk pilar-pilarnya ini kayaknya kita next aja, soalnya masih ada yang kurang pas. Ya, yang paling sering ya kalau kita menggunakan kursor IDE, itu mereka otomatis kalau kita nggak kasih instruksi yang jelas, rata-rata mereka akan menggunakan Tailwind. Ya, Tailwind ini, Tailwind CSS. Karena bagi mereka ini lebih cepat dan lebih mudah sih. Dan ini salah satu contohnya. Oke, kursor IDE in action. Nah, kursor IDE in action ya untuk VPK tadi kasusnya. Yang pertama bisa buat refactoring. Saya sudah pernah refaktor sebuah aplikasi PHP versi 5.6 kemarin. Itu saya refaktor menjadi 8.4, 8.2. Yang agak lumayan baru juga. Dan yang paling mudah untuk mereka buat yaitu menggunakan kursor adalah membuat sebuah boilerplate. Dengan kita membuat sebuah boilerplate seperti ini, kita lebih mudah untuk melakukan menambahkan sebuah aplikasi. Jadi ibaratnya tuh kita bikin kerangkanya dulu. Nah, kalau untuk debugger kompleks itu si AI juga bisa bantu kita. Jadi misalkan ada sesuatu yang di luar stack-nya kita, misalkan saya adalah backend developer, nggak ngerti sama sekali tentang JavaScript, ketika debugging kok di websitenya ada error, nah itu kita bisa minta tolong untuk ngecekin ya menggunakan kursor IDE AI ini dan nanti ketahuan oh isunya di mana gitu. Oh ya saya tambahan lagi, kadang saya juga bikin ini ya generating boilerplate. Jadi misalkan saya ingin cuma bikin formnya aja, nanti dibikinkan terus nanti saya yang ngoding sendiri lagi. Nah itu juga bisa. Oke, setelah ini kita akan melakukan demo ya. Oke, langsung aja kayaknya demo. Oke, nah ini tadi barusan juga saya itu membuat presentasi menggunakan kursor AI. Nah, kursor AI ini bisa di-download di sini ya, kursor.com. Di sini ya, kursor.com. Nah, nanti tinggal teman-teman itu daftar aja di sign in di sini, terus daftar ya. Nah, nanti kalau untuk awal-awal seharusnya teman-teman akan mendapatkan free 14 hari untuk mendapatkan versi Pro-nya. Kalau versi Pro-nya saya tunjukkan ya. Jadi nanti dapat free 14 hari dengan promnya itu maksimal 150. Setelah itu disuruh untuk upgrade atau update ya versi Pro-nya. Tapi kalau untuk testing doang sih saat ini saya rasa untuk 150 bisa lah. Oke, kita close. Oke, nah sekarang kita akan bikin sebuah aplikasi. Nah, sebelum saya bikin di sini ada Bang Diva ya kok. Bang Diva, kalau boleh tahu nih Bang, Iya bang. ingin bikin aplikasi apa? Kita yang simpel-simpel CRUD dulu kali ya. Mana? Apa? Bikin apa? CRUD dulu kali ya. Oh, Kita CRUD, tes dari oke. level bawah dulu. Oke, siap, siap, siap. Nah, kita bikin dulu aja ya. CRUD, CRUD apa ya namanya? CRUD untuk mahasiswa ya, student. Terus student gini aja ya. Klik open, ya dan save. Oke, ini berubah. Ini memang kalau untuk sekarang di versi 0,5 kayak gitu, Bang. Kalau kita pindah itu ada kayak gitunya. Oke. Nah, untuk teman-teman di sini, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, jangan langsung saya sarankan ya, jangan langsung kayak tolong buatkan ini dong gitu. Karena kalau kita langsung kasih instruksi untuk buatkan tanpa membuat sebuah instruksi untuk jalannya sebuah program, rata-rata bakalan bukan error, tapi rata-rata bakalan halusinasi pada saat sudah aplikasi itu besar atau gadgetnya sudah banyak. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita planning dulu, kita buat planning dulu. Nah, kalau untuk planning, saya menggunakan ini. Pertanyaan ya, ASK aja, kemudian Gemini 2.5 Pro Max.
diharapkan teman-teman sudah di versi 0.5. Kalau belum, masuk ke setting, ke beta, early access. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang nanti ingin Vibecode-nya lebih asik, itu bisa copy ini saya. Mungkin bisa copy langsung ya. Via chat mungkin, semoga muncul. Oke. Biar lebih asik lah Vibecode-nya ini. Ke depan mungkin kita bakalan bahas, maksudnya tambahkan ini untuk apa. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Kita minta tolong dia ya. Create PRD for simple root student. Seperti ini dulu. Kita enter. Nah, sebenarnya kalau kita ingin membuat sesuatu, itu harus lengkap. Seperti stack-nya yang saya bilang tadi. Nah, di sini saya belum namain stack-nya. Nanti kita akan tambahkan stack. Untuk saat ini kita bakalan menggunakan JavaScript ya. Mungkin pakai Vite. Kemudian untuk SQL-nya kita menggunakan SQLite aja. Oke, di sini sudah di-setkan scope-nya. Out of scope-nya nggak perlu ya. User stories-nya ini. Oke, kita nggak perlu login ya. No need login. It will automatically login as dashboard ya. Sorry. The dashboard. Oke, kemudian kita juga perlu bilang ya, I want to use simple stack ya. Like, oke, nah stack-nya di sini itu tetap developernya yang harus paham ya, karena kalau kita sebagai developer atau yang bikin itu ya aja, nanti dibikin stack yang aneh-aneh. Nah, kita bikin stack yang simpel aja. Sebentar ya, ini ada dari tim, ini komputer. Oke, ada yang mau join lagi. Oke, simple stack-nya kita, yang pertama itu kita menggunakan TypeScript. Nah, TypeScript, dan biar santai aja kita menggunakan Vite ya. Terus, karena kita biar nggak saya install external database, saya menggunakan SQLite ya, biar jadi lokal database saja. Kemudian tentu TypeScript ini sudah include dengan React. Untuk Tailwind-nya sebagai CSS-nya gini doang aja udah aman sebenarnya. Oke ya, jadi saya nggak perlu login, langsung aja di dashboard-nya saya ingin pakai stack yang simple aja. Oke, kita enter dulu. Nah, dari sini kita akan dibantu untuk planning lebih jauh lagi, lebih dalam. Kita baca, sebenarnya harus dibaca ya satu-satu. Kayak ngecek apakah sudah benar, apakah sudah oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah lihat dan oke, nah langkah selanjutnya adalah belum langsung bikin aplikasinya, tapi kita menyuruh dia ya. Tapi sebelum menyuruh kita masuk ke agen mode dulu. Nah, ini nggak masalah. Kita masuk ke agen mode ya. Terus bilang ya, oke, create jprd, prd.md and todo.md. Nah, PRD ini ya, yaitu tadi ya, project requirement-nya kita, alurnya seperti apa. Nah, kemudian yang cukup terpenting adalah to-do-nya. To-do-nya itu dibuat agar dia itu tidak terlalu banyak halusinasi dan tidak menambahkan fitur-fitur yang out of scope, ya. Jadi langsung aja di sini. Oke, wih, ada yang baru join nih. Oke, halo guys. Nah, sudah nih. Nah, cuma mungkin ini yang perlu saya point out ya. Jadi untuk agen Gemini 2.5 Pro di 0,5 itu lagi ada error, yaitu ketika kita suruh untuk bikin create, dia itu nggak bisa create. Ada errornya kayak gitu. Dan itu nggak masalah sih, kita harus sedikit manual tapi ya. Kita play aja. Oke, nggak bisa.
0,5. Oke. Mungkin kita minta tolong yang Claude 3.7. Soalnya memang errornya di sana. Oke, kita minta Claude aja. Nah, ini langsung dibuatkan. Kalau saya biasanya untuk coding itu selalu pakai Claude 3.7, atau kalau misalkan codingan saya banyak, itu saya pakai Claude 3.7 yang ini ada thinking-nya ya. Nah, kalau di sini ini dibuatkan kalau ini. Kalau yang Sonnet itu memang masih ada error isunya. Kita nunggu tim untuk benerin. Oke, ini nah ini sudah PRD-nya sudah dibuatkan. Ya, success metric-nya sama ya. Oke, tuduhnya kita tunggu dulu. Setelah bikin ini, kita nggak langsung bikin aplikasinya, tapi kita bikin rules-nya untuk AI-nya. Tapi untuk rule program itu tetap ada yang lain. Nah, caranya untuk bikin rule-nya slash, nah terus pilih ini generate cursor rules. Nah, terus tambahkan based on ya, berdasarkan pertama PRD ya, dan kudu. Sorry, kudunya mana? Oke, kalau misalkan di sini kelihatan nggak ada ya, kalau kita ketik lagi nggak ada. Kita bisa giniin aja langsung. Nanti dia otomatis kok mencari file yang namanya todo.md gitu aja. Nah, kita generate dulu. Kita generate, nanti dia akan masuk di sini, dot cursor. Nah, ini udah bikin, udah ada ya. Oke, mungkin yang lain bakalan saya kasih kalau tutup, mungkin untuk tanya-tanya. Bisa ngobrol ya sesinya. Nah, ini sudah dibikinkan. Cuma nanti ada step tambahan dikit, baru kita masuk ke proses bikin aplikasinya. Nah, ini sudah ada project overview, arsitektur, coding standar. Saya habis minum es. Oke, nah ini penting ini. Coding standar penting, arsitektur penting ya. Nah, di sini ada dia perlu link kayak statement-nya. Kenapa kok hanya perlu menggunakan use-state dan US effect ya? Dan sebenarnya ada alasan kenapa kadang itu kita nggak perlu pakai use-state juga. Nah, ini ada data validation. Sebenarnya kalau data validation saya nggak perlu tadi, cuma biarin aja. Oke, misalkan katakan ini semua selesai ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di project overview itu gunakan ini ya, ganti always. Jadi rule type-nya selalu ganti ke always untuk yang awal-awal. Oh ya, sorry. Kalau sudah selesai kayak gini, itu klik accept all. Sebentar, saya zoom aja biar kelihatan teksnya. Ini. Nah, kita always di sini implementation guide-nya kita always juga, kita save. Berarti validation kita always kan save. Coding standard kita always kan juga dan save. Arsitektur yang penting ya kita always dan save. Karena kalau kita klik manual dia nggak bakalan terload ya di sini. Jadi kasih aja rule type-nya always, nanti bakalan otomatis untuk mengikuti aturan yang ada di rules-nya ini. Oke, kita close dulu untuk yang ini. Nah, setelah selesai baru kita melakukan implementasi ya. Nah, kayak gini aja, langsung enter. Oh ya, kalau teman-teman di sini melihat ke saya kok di bawahnya kok ada banyak kayak ada fan, plan, kreatif, implement sama reflect. Nah, itu ada teknik lanjutannya ke depan. Cuma untuk saat ini biar nggak bingung-bingung banget,
kita bakalan pakai ini aja ya. Sorry, ASJ ini sama agen ini aja. Nah, ini otomatis dibikinkan nih, baik folder ya, sampai diinstalkan npm-nya. Kalau npm harusnya cepat ya. Oke, npm-nya harusnya cepat di tempat saya karena saya sudah nyimpen case-nya. Oke, mungkin kalau ada yang tanya silakan ya. Jadi bisa dipotong-potong kok, aman ini. Kalau misalkan ini lama kita nggak yakin ya, kenapanya, kita bisa klik ini jadi outputnya untuk ngecek kenapa. Kalau saya lihat di sini npm-nya yang lama kayaknya. Kita lihat sebentar. Resource publiknya kosong. Move to background aja. Nah, kayaknya di sini dia belum sih, belum selesai npm install. Kita npm install sendiri aja habis ini. Kita stop aja yang sininya. Oke. Nah, ini diinstalkan Tailwind-nya. Tailwind-nya oke, ini versi terbaru. Sudah 4 kalau ini. Oke. Sebentar. Untuk rekan-rekan yang baru gabung, selamat datang. Ini kalau ada yang ingin tanyakan, langsung aja tanya ya. Ini teman-teman sudah saya buat allow to talk ya. Mungkin ada settingan ya yang otomatis nanti allow to talk ya. Kayaknya nggak ada ya. Sebentar. Oh iya, nggak kelihatan. Harus dari awal. Nah, ini kita ngecek panel rekaman. Oke. Oh ya, kemarin itu ya, malam kemarin kita sudah bikin presentasi juga ya kayak gini. Itu namanya, sebentar saya agak lupa juga. Local site signature invoicing. Oke. Oke. Oke, ini saya kurang paham kenapa. Kita move to background, bentar. Kita lihat. Karena sebetulnya sudah terinstall. Cuma ada beberapa yang kayaknya nggak jalan. Kita akan minta dia untuk cari alternatif. Atau nanti kita bakalan install secara manual aja untuk npm-nya. Ya, memang nggak ada yang bisa perfect banget sih. Nah, kemarin itu kita itu sudah bikin sebuah dashboard. Untuk bikin kayak gini itu cuma butuh 5 prompt aja kemarin. Jadi, kayak klik new invoice, kita sudah bisa bikin. Untuk klien, ya per klien itu kita juga bisa bikin kemarin. Misalkan sini, ini Diva ya, Diva Cipta itu ya. dv.dv.com. Ini kemarin masuk otomatis ya. Teknik pembuatannya juga sama. Cuma kalau ini itu pakai PHP ya. Kalau di PHP itu lebih simple sih development-nya untuk pembuatannya. Tapi kalau untuk perbedaannya ya, kalau untuk apa ya namanya, scale-nya, scale up-nya itu memang lebih bagusan di yang monolit, sorry bukan monolit, di yang ini stateless. Contohnya kayak ya JavaScript ini. Nah, ini udah dibikinkan lagi. Code student, ini sudah. Oke, ini source-nya ada sudah ya. Di public, oke. Switch-nya dibikinkan, oke. Oke, ada type student-nya, front end, back end-nya. Oke, back end-nya dibikinkan juga.
Saya kira nanti bakal jadi monolitik. Ini udah bukan monolitik sih, lebih advance dikit lah kalau ini. Oke, kita lihat. Nah, oke, install Express Core, SQLite, TypeScript, TS Node, Express, Toscores. Oke, masih loading. Kalau misalkan dia lama gini ada kemungkinan error. Kita skip aja dulu. Oke. Baik, saya ulangi ya, ada pertanyaan nih via chat tapi. Jadi untuk kursor itu IDE sendiri. Jadi dia bukan VS Code ya. Memang sama seperti VS Code tapi dia bukan VS Code juga. Itu kayak anak kembar tapi beda tubuh ya. Ibaratnya yang satunya itu sudah dimodifikasi, satunya tetap VS Code. Oke, nah ini tadi ya. Contohnya saya buat kayak gini langsung. Misalkan voicing, contohnya ya ini ya. Kita klik view. Kemarin sudah sampai download PDF, kalau kita preview, langsung muncul kayak gini. Cuma 5 prom aja. Kalau satu prom otomatis langsung jadi sampai saya gini, saya rata-rata itu marketing bullshit sih. Kalau beneran satu prom itu. Karena dari yang pengalaman sendiri dan juga tanya-tanya, itu hampir nggak ada yang satu prom sampai selesai jadi. Rata-rata tetap ada errornya, ataupun desainnya kurang rapi, seperti ini ya. Dashboard invoice-nya kayak gini. Jadi kalau teman-teman ada iklan, terutama itu biasanya di Twitter, ada di X ya. Itu bilangnya kamu belajar ini nanti bisa satu kali prompt itu langsung bisa. Itu hampir mustahil. Kecuali bikinnya yang sederhana. Ini aja kita promptnya lebih dari satu dan ya tadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita baru 4 ya, 4 prompt. Nah, 4 prompt ini. Oke, kita diinstalkan Prisma. Oke, aman. Oke, dia bakalan generate di sini. Oke, ini ada yang, oh iya, saya nggak boleh ini ya. Untuk edit globalnya, dia harus masukin secara manual. Echo kayak gini. Ya, ada alasan sendiri kenapa saya nggak bolehin untuk ngedit otomatis langsung di .env atau di dot yang lain. Untuk settingannya itu, ini nggak masalah kalau pengen chat di Sunsenaris, itu juga punya saya. Tapi untuk kerjaan sih. Di model feature, search editor, bisa ya. Jadi alasannya itu biar kalau dia itu pertama, saya takut kalau .env ini kan biasanya kita simpan misalkan untuk APK dan lain sebagainya. Saya takutnya itu dia itu download atau mempelajari APK-nya kita karena sudah ada beberapa kasus di mana APK-nya seseorang itu kena diambil oleh sebuah AI. Kemarin yang terkenal itu waktu itu ChatGPT. Nah, pada saat saya ngetik, misalkan Google ya, APK gini ya, nah itu langsung otomatis muncul APK seseorang yang lain. Dan itu parah banget. Nah, jadi karena itu saya setting biar dia tidak mengubah atau membaca .env. Kalaupun baca atau nulis itu harus via prompt, command ya, dari terminal. Oke, kalau misalkan muncul isu seperti ini, ya, itu karena si AI-nya, kursor, itu membatasi sampai 25 kali pemanggilan aja. Setelah itu kita disuruh untuk klik lebih lanjut. Kalau untuk alasan sendiri saya kurang paham, cuma enaknya adalah kita bisa mengetahui sampai mana, ataupun kayak, oh ternyata bikinnya panjang juga gitu sih.
Oke, ini lebih panjang sih daripada waktu saya bikin ini. One shoot-nya untuk apa ya namanya? Buat invoicing di PHP, PHP itu lebih cepat daripada ketika membuat sebuah aplikasi TypeScript ya. Oke, karena kita nggak bisa langsung lihat hasilnya. Nanti kita perlu untuk meload ini ya. Nah, contohnya itu Bang Deva itu juga sudah pakai AI untuk kerjaannya ya di kantor. Dan itu katanya beliau mantu banget. Mungkin Bang Deva bisa cerita-cerita dulu nih. Nah, gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang? Gimana? Eh, ini Bang, experience-nya pakai AI gimana? Sebenarnya kalau di kerjaanku tuh kan di front end ya. Kebetulan Hmm. sekarang lagi migrasi sistem. Jadi kayak ada beberapa task yang repetitif kayak eh, kayak apa ya misalnya ya. Kayak kita tuh mau mindahin tampilan form gitu. Jadi kayak kita Hmm. nggak perlu buat lagi nih dari awal struktur HTML-nya. Jadi kayak tinggal screenshot, habis itu upload, udah jadi gitu. Dari Hmm. website atau sistem sebelumnya. Nah, Kayak itu gitu. Kurang keren lebih ya. kayak gitu. Kalau ini Bang, untuk ngerjain sebuah kerjaan deh, timeline-nya gitu. Misalkan biasanya katakanlah 5 hari, 3 hari gitu. Kalau pakai AI gitu Bang pernah nggak Bang? Kayak menerka-nerka gitu berapa lama terus kita disuruh sama tim lead-nya ngerjain. Nah, tapi kita ngerjainnya lebih cepat karena pakai AI gitu Bang. Nah, kebetulan di kerjaanku aku sempat nanya kan, ini deadline-nya berapa? Terus dia bilang, setelah kamu seberapa aja cepatnya selesai Oh, gitu. Kata dia kayak gitu, jadi ya udah sehari mungkin selesai kalau nggak wih. males-malesan. Hmm. Kalau misalkan Bang Diva sendiri yang ngoding itu katakanlah Bang Diva sendiri yang ngoding itu Eh, kemungkinan berapa lama gitu? wah, itu kayaknya kalau mau buat satu form itu 2 jam, 3 jam kali ya. Terus kalau pakai Hmm. AI cuma 15 menit atau nggak nyampe malah. Ih, Kalau mantap formnya mantap. simple mungkin one shot bisa, cuma karena kadang ada form yang ada if else nya gitu, jadi Hmm. agak nggak one shot gitu. Hmm. Jadi memang membantu banget lah ya. Ini sorry ya sebentar ya. Jadi di sini tuh kita tuh unofficial ya. Kita belum kerjasama sama Cursor ya. Cursor ini sekedar cuma tools ya yang kita pakai. Nah, kita ingin introduce. Kalau tools-tools yang lain di luar sana itu ada banyak banget sekali sebenarnya. Cuma untuk saat ini untuk teman-teman yang masih kuliah, pelajar, itu Cursor lagi bikin sebuah program. Jadi programnya itu untuk teman-teman yang sedang kuliah itu dikasih 12 bulan free gratis selama teman-teman memiliki alamat email dari kampus teman-teman. Coba aja gabung, siapa tahu berhasil dapat setahun ini lumayan banget lah. Bahkan mungkin sampai sudah kerja kepake atau mungkin teman-teman sama kayak saya yang masih freelance di Upwork. Nah, itu bisa dipakai. Cepet kok, enak. Oke, kalau untuk aplikasi ini emang panjang ya. Aduh, nggak ngira. Seharusnya tadi itu simpel sih kalau kita bilangnya pakai HTML aja ya. Nggak perlu pakai TypeScript ya. Oke, kalau misalkan masih kepanjangan, nanti kita ubah. Di sini sih dia sedang sudah proses sih. Ya, oke. Di sini sih dia sudah proses. Cuma kita lihat dulu, jalan nggak? Gitu. Harusnya software-nya di luar saya tuh ya. Cuma dia ini pakainya backend sama front end. Oke, oke, kita lihat tadi. Kalau apa punyanya teman-teman tuh tiba-tiba nge-lag kayak gini kayak punya aku. Itu karena kebanyakan buka tab-nya. Nah, ini di accept all aja dulu semua. Oke, terus close aja. Close-nya kayak gini aja. Nah, ini sudah ya. Bukan di fade-nya ya, di sini ya. Pakai
Oke, lokal 5.000 ya, kita coba. Udah jadi apa belum? Kalau 3.000 udah tahu ya, biasanya pakai NXJS ya. 403, oh iya. Oke, kalau ini, nah ini ya, errornya ya. Ada app crash-nya. Kalau ada app crash gini, kita bilangin aja. Kita terminate aja dulu semua. Kita close all, close others ya. Biar environment-nya lebih cepat lagi untuk kita. Kita bilang aja, I found this error. Ya. Fix it and explain to me why it's happen ya. Jadi kalau teman-teman ingin ngecek ya kenapa errornya, selagi dibenerin, nah itu bisa menggunakan prompt kayak gini ya. Oke, dia telah sebuah sel lainnya, cuma lainnya tadi tak hapus ya, tak close ya. Semoga aman. Oh, ada update terbaru dari kursor. Ntar saya buka dulu sekalian. Oke, dia itu nanti portnya jadi 5001. Berarti port 5000 itu ada yang pakai ya. Oke, versi yang terbaru itu 0,5 masih early access. Oke, ada improvement ya, cuma belum dikasih tahu di sini update terbarunya lagi apa. Nanti aja ya. Kita run lagi. Kita run ini aja. Front end, npm. Oke, front end sudah. Terus yang backend-nya tetap bawah aja. Backend. Oh, sorry. Ini sudah kepakai. Kita close. Kita masukin aja. Oke, udah front end ya. Kita run aja. npm run dev. Ini. Pakai fight ya. Oke. Ini pakai fight juga. Lima satu tujuh tiga. Ya, error. Kita kalau nggak di-stack nggak apa-apa bang. Lama kalau ini kayaknya. Aku tapi masih belum ini. Apaan bang? Oke, kita akan di-stack aja kayaknya. Terlalu lama kalau menggunakan PHP ini. Sorry, menggunakan JavaScript ini. Jujur sih, kalau saya di front end tuh masih baru banget hitungannya. Oke, student gini aja. Kapan? Sorry semua, kita bikin dari awal bentar. Soalnya kalau kita trace back bakal lama banget. Nah, kan tadi udah bikin nih foldernya. Untuk teman-teman jangan lupa, kalau bisa ya ini ya, kalau bisa itu lihat domain listnya, refresh, kemudian student. Nah, kita secure domainnya dulu. Secure, ini paling bawah. Nah, setelah selesai, kita langsung buka di student ya, https://app lokal. Oke, udah jalan. Kita close dulu. Ini biarin. Oke, kita close. Kita copy yang tadi ya. Jadi create PRD for simple root student menggunakan ya tanya ask-nya, kemudian menggunakan Gemini 2.5 Pro. Tapi kita juga bisa sebenarnya langsung ya, and
create the to do. Dua gini langsung juga nggak masalah. Hemat satu prompt lah. Tapi saya nggak merekomendasikan kalau langsung bikin terus diimplementasi. Karena kita tetap butuh baca untuk PRD-nya dulu baru bikin to do-nya. Oke, sudah jalan. Oke, ini pakai Gemini Pro dulu. Ini lokal dokumen saya. Kita hapus saja. Kita besar. Oke, semua aman, aman semua. Oke. Nah, tapi yang tadi kita bahas ya, untuk Gemini 2.5 ini saat ini belum bisa bikin file tadi. Kadang bisa, kadang nggak. Oke, ini simple aja ya. Jadi nanti kita bikin PHP, SQLite, kemudian Tailwind, udah itu aja kayaknya. Kita nggak perlu bikin yang banyak-banyak, kita bikin yang simple dulu. Kalau untuk bikin website yang agak kompleks, saya sudah bikin. Kalau ini websitenya simple ya, FanBRC itu juga pakai AI. Untuk blognya ini saya menggunakan WordPress, itu bisa. Dan ini saya menggunakan Vercel. Kalau untuk teman-teman yang kuliah, saya sarankan pakai Vercel aja. Dia gratis, bandwidth-nya gede, dan gampang banget lah untuk dibikin. Misalkan, oh ini kayaknya saya lupa ini sudah saya debug belum. Mungkin ini contoh juga ya. Ini contoh aja. Oke. Nah, dashboard yang saya bikin salah satu untuk klien itu juga menggunakan AI, tapi AI-nya agak beda. Ini AI-nya untuk desain. Nah, setelah selesai, itu saya bikinkan fiturnya menggunakan kursor juga. Kalau ini template aja sih. Kalau yang hasil jadinya sudah di-deploy sama klien. Nah, ini kalau nggak salah saya untuk UI-nya sendiri cuma butuh 2 jam, 1 jam mungkin ya, 1 jam lebih. Tapi waktu development memang agak lama dikit. Oke, sudah selesai di sini. Kita balikkan lagi ke agen ya. Kemudian ke Cloud 3.7. Tapi kita bikin ini jadi apa? Terus ya, create the rd.md and todo.md and so to create a simple stack ya. Skillet. Kemudian menggunakan Tailwind dan JavaScript biasa aja ya. Kita nggak perlu kayak deployment. Sebenarnya kalau di sini saya keliru. Kalau di sini itu tetap harusnya pakai yang Gemini 2.5. Semoga aman. Oke. Nah, di sini pakai ini untuk teman-teman mahasiswa gratis full seumur hidup. Nah, ini buatan saya itu masih free ya ini ya. Jadi hosting itu nggak perlu bayar, cuma perlu bayar di sisi domain aja. Nah, ini SEO-nya juga dikatakan bisa oke banget lah. Coba ya, semoga udah nggak turun. Semoga nggak turun sih. Kayaknya punya saya sudah turun. Kemarin masih ranking 1 ya. Oke, coba ini. Semoga nggak turun. Nah, aman ya, walaupun gratis bisa kok. Ini saya nomor 1 masih an. Nah, Next.js, VPS murah gitu ya, saya masih nomor 1. Jadi masih oke banget lah, kalau dipakai untuk SEO juga masih aman. Oke, sudah selesai di sini. Nah, jangan lupa generate ya. Create user role ya, based on ya, PRD pertama, and to .md. Nah, kalau nggak kelihatan ya udah biarin gini aja. Nah, ini nanti juga bakalan langsung bikin di sini seperti caranya kita tadi ya. Ini kita close aja. Nanti hasil jadi rules ini kita bikin always untuk project struktur dan lainnya.
Oke, kita tunggu aja. Oke, ini masih kosong ya. Oke, nah kita klik always biar dia langsung otomatis masuk di sini ya, di konteksnya. Oke, kita simpan project structure, data model, kita klik always lagi. Oke, vanilla rule front end ya, front end-nya kita dibantu juga. Oke, pas baru selesai baru di always ya, jangan pas masih proses, nanti error kayaknya. Oke, sudah semua. Oke, kita baca bentar. Ini Node.js ya. Monit Node.js or Express. Just PHP, Tailwind, SQLite ya. Makanya paling enak itu bikinnya ya biar nggak 2 kali kerja di Gemini Pro ini ya, Gemini Pro yang 2.5. Biar nggak kayak gini. Kalau gini agak halu dikit ini. Padahal kita udah ngomong ya di awal bahwa nggak perlu pakai yang aneh-aneh ya, simple stack aja. Lagi ini di PHP doang. Nah ini, oke. Beberapa lagi project structure-nya diupdate, nggak masalah. Oh ya, kadang kalau project structure dan lainnya yang di rules ini update, itu dia itu berubah ya, dari yang kita setting always jadi manual. Oke, sebentar, nanti kita cek ya. Nah, ini masih always apply, oke, aman. Data model always apply, oke. Nah, ini terakhir kayaknya ini, front end requirement-nya. Oke, ini simple ya. Untuk teman-teman ya yang belum join ke kursor, belum punya ya, langsung aja ya di sini ya, kursor.com. Ya, langsung download aja, tapi daftar dulu ya, daftar dulu, nanti langsung dapat gratis 14 hari dengan prompt itu 150. Ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya, kita simpan. Nah, setelah selesai langsung ya, implement it now. Oke, yang langsung dibikinkan ya, bukan table. Langsung dibikinkan foldernya dulu, ada assets, db, includes, model, view. Nah, saya perbesar aja, to-do-nya saya close. Nah, ini bikin ininya dulu. Nah, ini contohnya aja sampling datanya, dibikinkan juga kita. Nah, ini database-nya ya, sekarang di PHP-kan. Kalau kita refresh langsung, ya tentunya belum jadi ya, karena belum disetting untuk view-nya, config-nya juga belum. Oke, saya kasih, gini aja dikit ya, biar agak gede, agak kecil buat saya. Nah, kayak gitu. Wah, ini kayaknya temennya Bang Diva semua ini yang join nih. Oh iya bang, kayaknya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya apa, Bang Putu Narendra sama Bang Adi Tresna, bisa nih, langsung ngobrol-ngobrol nih. Nanti santai aja nanti langsung dapat ininya kok. Apa itu namanya ini recordnya. Soalnya ini pertama kali pakai Zoho sih. Dan saya lihat ada fitur kalau sudah selesai itu nanti langsung dapat recordnya masing-masing peserta itu. Nah, ini headernya sudah dibikinkan. Config-nya sih di base student display. Oh, base URL-nya define ya. Belum, ini belum muncul nih. Kalau dari codingannya belum muncul. Dia masih mainnya itu ada di view. Di sini berarti ya.
Oh, di include-nya view-nya. Oke. Oke, nah ini include-nya itu biasanya itu function-function. Tapi dia begini kayak gini. Oh, nggak masalah sih. Oh, di split ya, dipisah ini antara ini. Oke, ini listnya, view-nya ini sudah dibikinkan. Nah, ini view-nya, CRUD-nya ya, berarti CE, edit-nya dibikinkan juga. Database-nya tadi skemanya ini yang bikin database-nya ini. Nah, pasti run kan jadi skema ini SQL. Sorry. Oh, ini skema SQL bukan DT-nya, SQL-nya bukan. Dia tetap berarti jalan di sini. Nah, ini edit PHP-nya. Proses include-nya belum dibikin modelnya. Construct get all, get by ID, oke. Is valid data, oke, aman. Nah, ini dibikinkan JavaScript kecil-kecilannya untuk API. Tapi kalau kita run, belum. Karena kelihatan banget kan ya, di config.php ini belum disetting untuk memanggil si include-nya ini atau bikin URI-nya. Oke, ini sudah oke. API.js. Oke, masih proses di sini. Ya, bisa ditinggal untuk ngopi lah untuk teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman yang masih kuliah, belajar coding itu oke banget ya. Tapi ini kalau dari teman-temanku yang udah lulus ya, dan masih di dunia codingan ya, katanya itu dosen itu masih ngasih pelajaran itu ilmu stack yang lama ya, katakanlah C++ yang jarang sekarang dipakai, atau C Sharp, itu biasanya cuma untuk melatih asa berpikir logikanya aja ya. Tapi untuk kayak implementasinya, misalkan untuk di dunia kerja, itu agak lumayan beda banget sih. Tapi it's nice to have ya. Nah, kalau di saya dulu dari 2013 sampai 2020 itu PHP itu demand-nya banyak banget. Apalagi WordPress itu banyak banget dulu. Nah, yang kemudian agak sekarang demand-nya naik lagi itu, yang lebih naik lagi itu punyanya JavaScript. Itu juga naik banget. Sekarang saya di beberapa project itu full JavaScript dan juga backend pakai JavaScript. Tetap menggunakan AI karena ada beberapa seperti settingan node ya, itu saya kurang paham, masih belajar. Jadi menggunakan AI itu bantu banget lah. Oke, ini sudah selesai, tapi oke bisa. Kita accept dulu semua, kita tes ya. Accept dulu. Oke. Oke, kita coba tes. Misalkan add new student. Misalkan Narendra ya. Narendra. Last name-nya tes. Date-nya katakanlah 11/11/2003 ya. Katakanlah. Email misalkan narendra@gmail.com. Kita klik create student, langsung muncul di sini. Nah, kemudian kalau kita klik edit, kita coba Narendra Uzumaki gitu ya. Kita update, berhasil. Kita delete ya, misalnya yang Jundu. Oke, berhasil, crudnya berhasil. Nah, kita coba hitung ya. Kita pakai berapa prompt. Oke, 1, 2, 3, 4, ya, 5. Ya, hampir sama kayak kemarin lah, 5 prompt udah jadi. Tentunya kalau untuk ingin nambah-nambahin sesuatu, ya, itu bisa juga langsung tambah di sini.
Ya, misalkan kita dibikin project existing project ya, misalkan Bang Diva ini masuk ke sebuah tim, dia pakai AI nih. Nah, kalau untuk pengerjaannya dia, harusnya kan kita harus meneliti satu-satu dulu. Kayak project structure-nya gimana, project structure-nya, codingannya kayak gimana kan. Nah, kalau misalkan pakai AI, diperbolehkan pakai AI, yang bisa kita lakukan adalah gini, scan the code base ya, and create the structure. Oke, kita enter. Ini misalkan project yang sudah existing, atau yang sudah ada, kita masuk ya sebagai freelancer, ataupun sebagai employee. Nah, kita bisa nyuruh untuk si AI-nya ini ngecek semuanya tentang struktur kodenya ya. Nah, nanti akan dibikinkan. Nah, setelah bikin structure.md, kita akan update rules-nya. Oke, kita tunggu dulu. Tapi kesalahan saya nggak pakai yang ini, Gemini Pro. Tetap Gemini Pro yang terbaik sih kalau untuk melakukan planning. Oke, ini masih proses ya strukturnya. Nah, ini dibikinkan langsung. Ya, jadi ada ini project structure-nya kayak gini, ya. Back end-nya kayak gini, front end, database skemanya gimana, itu sudah disiapin. Nah, setelah selesai katakan ini ya, langsung kita bikin sebuah generate user rule, ya, based on sekarang nih, code base ya. Oke, kita langsung aja structure ya. And oh, arsitekturnya nggak bisa ya. Oke, ini dia agak halu. Dia melakukan saling PHP ya. Kita coba cek dulu. Oh, nggak masalah sih ini masalah. Dia cuma ngecek aja sih. Apakah datanya ada atau kos hilang, nggak masalah. Cuma ini salah satu contoh halu di sini. Padahal kita nggak nyuruh ya. Karena itulah kenapa planning dulu sampai oke, baru kita implementasi. Karena kalau kita implementasi secara langsung, AI-nya bakalan halu. Contohnya nih ya, tepat banget ini. Nah, halu. Padahal saya nggak mau nggak bolehin ya kayak bikin-bikin yang lebih baru. Oh, kita cuma minta tolong untuk ini aja scan code bersama strukturnya. Kita coba lihat di install ya. Install itu fungsinya apa? Nah, installnya cuma ngetek doang. Apakah folder, file itu yang dibutuhkan ada atau enggak? Itu doang sih. Cuma ini halu hitungannya. Nah, kita klik ini ya. Kita balik lagi. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah project, ya kita nggak tahu, kita pakai AI, kita menggunakan format kayak gini. Ya, generate cursor rule based on current code base, ya, you can check from yang tadi kita minta, ya, structure sama arsitekturnya. Oke. Nah, nanti dia bakalan update dari sisi rules-nya. Nah, ini dia update. Mungkin ada yang ingin tanya atau ingin nambah fitur apa? Yang ingin menambahkan fitur, yuk, enggak mau ditambahkan fitur apa? Nanti langsung saya bantu. Atau mungkin kalau kita ini aja ya, apa? Kalau misalkan ada desain yang nggak cocok sama kita, caranya biar AI itu ngerti perintah kita gimana? Karena kebanyakan itu yang dibingungin
Misalkan saya ingin ubah email ini, tulisan email atau apa gitu, itu gimana? Nah, misalkan ini yang berkaitan dengan estetika ya, yaitu kayak UI-nya maksudnya, dan bukan workflow-nya. Oke, sebentar lagi, tinggal dibaca ini. Nah, ini MVC arsitekturnya, kita kasih ke always, kita save ya. Oke, always. Nah, ini kita close aja, close all, nggak masalah, biar nggak berat komputer kita. Oke, udah selesai. Oke, kita accept semua dulu. Oke, kita improve ke ininya ya. Oke ya, saya ingin nambah ganti warna dulu aja ya. Nah, kalau untuk ingin mengubah sebuah UI, kita tinggal screenshot aja. Nah, ini tinggal segini ya. Terus kita bilang ya, ke AI-nya, kita paste dulu aja. Nah, ini sudah masuk ini gambarnya. Kita paste. Nah, kan? Terus kita bilang, change the color to green for header background ya. And add logo ya. Ini aja ya. Jadi kita tujuan ini ya. Nah, itu dia enaknya itu bisa tahu. Dia itu ngebaca dulu, terus ngelihat, oh ternyata kamu itu ingin ngubah backgroundnya warna hijau. Tuh. Nah ini ya cuma ngubah dikit doang. Kita refresh. Nah langsung. Mungkin agak kompleks sedikit ya. Misalkan ini ya. Nah footer kan biasanya selalu di bawah, ini kan masih di sini. Kita minta aja. Nah gini. Kita nanti bakal masuk ke mode mobile, gimana cara benerinnya. Kalau saya lihat sih kayaknya udah aman sih. Oh tapi ini ya, scrollnya ya. Scrollnya nggak aman ini. Oke, kita baca dulu. Oh, flex control, oke. Footernya. Nah, footernya sudah di bawah terus nih. Kalau kita giniin, nah, oke. Sekarang kita di mobile ya. Kalau di mobile, contoh gini, ya, tetap sama. Kita tinggal screenshot aja. Dan selalu pastikan, kalau memang khusus untuk mobile ya, on mobile device resolution, ya, bikin scrollable ya. Salah dong. Gini, ya, oke. Nah, biasanya kalau kita nulis kayak gini, on device resolution, ya, dia bakalan selalu fokus ke mobile device. Jadi waktu kita bikin prompt baru lagi, dia bakalan merefer ke mobile device. Jadi kita harus bilang on desktop. Misalkan kita sekarang benerin di desktop. Karena kalau sekali kita mengatakan seperti ini, ya, seringnya AI itu bakalan ngikutin terus bahwa kita itu sedang benerin mobile device resolution-nya, kayak gitu. Misalkan begini, katakanlah saya setelah benerin home ya, terus saya benerin about-nya. Nah, misalkan ini aja ya, misalkan aja on fix the image ini ya, dia bakalan nge-refer ke halaman about-nya.
Tapi kalau kita lupa, misalkan sekarang kita di projects ya, misalkan add some text gini ya, dia bakalan selalu nge-refer ke about. Jadi ingat ya, ketika kita sudah pointing untuk halaman spesifik, kita harus pointing ke halaman yang lain, ke halaman yang perlu kita edit lagi ya. Jadi biar AI-nya, prompt-nya kita itu on point, yaitu ngerjain yang lainnya ya, bukan yang di-upload lagi gitu. Itu masih jadi isu juga sebenarnya kalau di sini. Cuma itu salah satu tipsnya. Untuk sampai saat ini sih saya selalu coba ngecek kayak misalkan on the global ya, on global thinking gitu nggak bisa. Pada saat kita sudah mengacu bahwa ini sekarang ada di halaman ini sekarang di halaman itu sudah harus kita langsung lakukan kayak gini. Harus langsung apa namanya? Spesifik lokasinya. Salah satu cara biar nggak spesifik lagi, ya tentu dengan muted. Oke, bisa nggak? Oke, kayaknya untuk ini ya belum scrollable ya. Kita ya, on mobile device make the less scrollable. Student list ya maksudnya mungkin ya. Ini. Oke. Oke, kita benerin dikit. Oke, sampai selesai mungkin baru Q&A ya. Untuk teman-teman sudah saya nyalakan ya untuk talk-nya ya, fitur langsung ngobrolnya. Jadi bisa langsung ngobrol bareng. Oke. Oke. Scrollability mobile-nya. Masih belum. Bagus. Oke, tapi pas di sini ini belum ya. Kalau saya sih gini doang sih. Ternyata masih kurang. Oke. Jadi dia itu ngilangin elemen scroll ininya. Ya, hanya muncul waktu di responsive mode gini. Itu sih. Oke. Mungkin kayak gitu aja kayaknya ya. Kita langsung masuk ke sesi Q&A aja. Oke. Ini kita close. Ya, langsung aja kita masuk ke Q&A. Mungkin Bang Diva, Bang Putu Narendra, sama Bang Komang Aditresna, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung mungkin? Kalau dari aku sih cukup ya Bang ya. Ya penjelasannya udah oke gitu. Tapi aku ada mau nambahin gitu Bang, boleh nggak? Boleh. Nah, ini sebenarnya tips aja nih. Karena kebetulan aku tuh sering banget nih buat project. Maksudnya dari nol gitu. Kayak nyoba-nyoba stack dari nol. Problem dan solusi yang aku temuin tuh gini Bang. Kalau di yang tadi, yang pertama kan apa kan nyoba React ya. Nyoba React itu nyoba React sama sorry backend-nya apa tadi? Back-end-nya pakai Python juga sih, TypeScript sih. Python juga tadi ya. Nah, Nah, aku tuh pernah juga buat kayak gitu bang. Jadi kayak dari nol aku buat PRD bla bla bla. Aku suruh dia ngedownload apa namanya? Ngedownload npm yang tadi tuh, ngedownload dependensinya, ngedownloadnya. Nah itu dia suka banget halu gitu. Kayak kan downloadnya belum selesai nih.
Tapi menurut dia udah selesai gitu. Terus dia tiba-tiba CD ke folder ini, padahal belum selesai downloadnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi aduh boleh ini ya, boleh OOT nggak ya? Boleh Bang, aman di Nah, sini. OOT-nya tuh pas saya pakai apa namanya? Yang kemarin Augment. Nah, itu lancar. Kayak kalau dari nol banget tuh lancar. Nah, problemnya kursor tuh kita tuh sebenarnya harus downloadin dulu dia tree-nya gitu loh. Kayak apa framework-nya tuh harus sudah ada gitu. Terus ntar suruh aja dia ngedit di dalam framework itu. Nah, itu lancar. Aku tuh kemarin ada satu LMS pakai Golang sama Vue juga. Itu full vibe code jalan gitu. Tapi dengan catatan nggak dari nol banget. Jadi aku pakai aplikasi sebelah dulu buat nge-install dan lain-lain. Baru setelahnya pakai kursor buat ngedit dalamannya gitu. Sama sih Bang, kemarin aku ada project juga Mas Yani. Aku pakai filament PHP punyanya bukan punya Laravel. Dia jalannya Laravel. Itu cepet. Tapi kalau tak suruh bikin dari awal memang lama. Karena itu tadi scaffolding-nya dia itu bikinnya itu agak lama memang. Scaffolding-nya ya Mas Yani. Belum real apa itu? Real app-nya itu. Kalau untuk benerinnya itu Bang ya, itu dari kursornya sendiri menurutku atau dari konfigurasinya kita. Dan aku setuju kalau di kursor biar nggak nol banget, kita perlu nyiapin semuanya, install template-nya katakanlah Bang ya. Betul. Baru setelah itu kita jalanin prompt-nya untuk bikin aplikasinya. Itu memang bener Bang. Aku juga mengalaminya. Yep. Kayak gitu sih paling Bang, pengalaman gue ya. Sama itu. Kalau untuk aku main code itu oke banget sih Bang. Cuma ke depan harganya tak lihat itu kurang worth it ya. Itu kurang worth it. Iya, kurang. Kalau untuk dari Abang Putu Narendra sama Bang Komang Adi ini apa juga ini sudah pakai kursor atau mungkin AI yang lain? Yang masih ini mic-nya nggak dicek nih kayaknya. Yet to honor mic permission sama error in using microphone. Oke. Mungkin ada sedikit gangguan ya. Gangguan kita ya. Kalau ke depan Bang pengen bikin apa Bang? Kalau udah ada AI-nya, Oke, jadi itu kemarin aku ada ini sih, ada satu kepikiran. Ada dua sih sebenarnya, tapi yang satu nih kayaknya udah ke-deny. Yang ke-deny ini aku mau bikin kayak, Abang tahu nggak kuis tapi music. Itu tuh di Indo belum ada Bang. Serius. musik. Ada nggak di Indo Abang lihat? Kayaknya Ya, belum kan? ada ya, Belum ada. Nah, belum ada. Di luar tuh ada. Namanya quizmusic2.com apa gitu. Nah, tapi kemarin pas aku lihat gitu, pas aku tanya temenku juga yang sekolah hukum, itu di Indo tuh susah lisensinya. Oh, lisensinya ya? Iya, lisensinya di Indo tuh agak ribet. Untuk musik, Karena iya. untuk musik kita pakai gitu. Tapi sebenarnya untuk non komersial itu boleh. Kalau aku kebetulan kerjanya, project kerjaanku juga ini di publishing musik Bang. Oh ya? Gimana Bang? Bang? Nah, kalau itu mah ada obrolan lain kalau itu Bang. Iya kan? Agak ribet kan? Kecuali musik lama kan? Nah, itu dah. Makanya kenapa kayaknya buat non profit kayaknya nggak deh gitu. Soalnya mungkin kalau dari luar dilihat profitnya dari iklan gitu ya. Cuman kan seberapa sih iklan gitu? Kalau iklan Indo tak jawab, aku bisa jawab Bang. Kecil. Lah. Kecil. Oh ya, kayak gitu lah. Nah, yang kedua tuh, yang gimana cara jelasin yang kedua ya? Oke, gini deh. Anggap abang nih punya abang sama pasangan nih bang, punya plan mau ngapain ke depan gitu. Nah, terus aku ada website nih yang bisa kayak gimana ya? Yang website itu kayak ada card gitu, di cardnya itu tuh nanti ada beberapa kategori gitu. Ntar kalau di kategori jalan-jalan misal jalan-jalan kemana gitu. Terus nanti di dalam cardnya itu kayak ada orang lain, user lain gitu loh, yang
yang udah pernah ke sana duluan, yang udah wanted, ya bener, yang udah ngeklik duluan itu, terus dia ngekomen di sana gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak aku susah aku jelasinnya, Oke, soalnya agak app-nya paham belum sih ada. ini. Heeh, Ini lebih ke arah experience sih, misalkan aku ada heeh, wishlist ke katakanlah ke Balai Kota Pulau Gadung gitu heeh, ya. Terus mhm, aku udah ngasih ke wishlist sana. Nah, nanti ada orang-orang yang udah pernah ke sana, itu heeh, bisa komentar ke sana, "Hey, aku udah pernah ke sini loh, kalau kamu ingin ke sini, kamu bisa ke sini, jangan lupa beli di sini, kalau beli tiket mhm, di sini aja," gitu Kak, Bang. mhm, mhm. Benar benar benar. Mungkin Mmm, kurang lebih kayak gitu. itu kayaknya bisa diimplementasi sih di Bali, Bang, apalagi Bali pusat destinasi ini sekarang. Betul betul. Mhm, kalau di luar itu belum ada juga sih seingatku kayaknya. Heeh, Cuma yang ada itu kayak sharing itu, apa itu namanya itu yang nomad. Kalau mungkin Nomed, tahu itu nomad, heeh, nomad apa ya, nomad remote OK work atau apa gitu. Jadi heeh, salah satunya itu Bali, Thailand, aku lupa Thailandnya mana, Phuket atau di mana. Itu heeh. jadi salah satu destinasi terbaik untuk semua para remote worker. Oh, Jadi enaknya kayak gitu. I see. Ya mungkin itu bisa dikomunikasikan sih, Bang. Jadi di Mmm, sana heeh misalkan di heeh Bali itu sudah heeh. ada orang-orang bule-bule itu yang melakukan komentar-komentar bahwa mereka itu di Bali itu kayak gimana, hawanya kayak gimana. Itu bisa dikolaborasikan sih menurutku sih, Bang. Diperbolehkan sama? Yang punyanya Abang tadi, bahwa ada wishlist-nya orang langsung masuk Oh. sih. Oh, ya ngerti ngerti ngerti, heeh, ya bisa bisa. Nah itu sih, baru yang kepikiran 2 itu, sama ada sih Mhm. sebenarnya satu project lagi, tapi project-nya dibilang simple sih enggak, cuman scale up aja. Itu Oh, skill bikin up-nya, mhm. LMS buat salah satu grup sekolah lah di Jawa gitu. Mhm. Cuman kita masih belum deal, masih di MVP, masih di Oh, ngasih MVP. tektokannya juga. Oh, sudah Heeh, FVV itu malahan. Wih, keren. enggak, masih tahap MVP. Jadi kayak Masih kan FVV, heeh. ngajuin proposalnya, katanya mereka suruh buat MVP dulu, nanti dites buat 1.000 user gitu. Wih, Jalan nggak? kalau tes itu nggak 1000 user gitu, Bang? Oh gimana tuh gimana? Soalnya kalau dari dia bilang, ini tuh kita ada sekitar 1.000 mahasiswa ya, Mmm, sekitar 1.000 siswa yang bakal ngepake UTS sama UAS di sekolah barengan gitu dia bilang. mmm, Pokoknya biar kuat 1.000 user. Nah gitu, dia bahasanya kayak gitu lah gitu. Kan oke, guru-guru biasanya non IT. Gimana Bang? Sebenarnya gimana tuh? Kalau di tahap testing tuh, oke. pakainya apa? Kalau kita bahas MVP kan sebenarnya ngetes produk kita, ya. Ah, Nah, kalau ngetes produk itu sebenarnya lebih ke arah produk mentah untuk dites yang utama oke. fungsionalitasnya dulu, Bang. Heeh. Kalau fungsionalitasnya oke, berarti pas terus dimasukkan ke, development lagi untuk production kan biasanya, kayak gitu doang. Mhm mhm. Nah, MVP itu memang sekedar untuk improvement aja, bahwa, Oh "Oh masih, ini oh bisa lanjut," gitu. oh fiturnya oke lah gitu ya? Iya, fiturnya Heeh. oke, atau mungkin kalau MVP misalkan untuk publik ya, oh ternyata ada yang pakai. Nah, itu yang pakai itu berarti sudah improvement bahwa MVP-nya berhasil, katakan kayak gitu doang. Oh Nah, tapi kalau sampai ngetes sampai 1000, itu sudah beda alam sih kalau menurutku. oh Maksudnya itu beda alam itu oke, kayak gini, oh fiturnya sudah oke, berarti yang belum oke nanti ke depannya adalah apa? Servernya. server bener. Kalau kita bahas konkurensi. Kalau kita bahas kayak kuat-kuatan bahwa websitenya kita bisa menampung 1000 user, itu dari server, Mas. Heeh. Kecuali, pakai stack apa sih kalau boleh tahu? Kemarin tuh make Vue sama Golang, tapi gara-gara mereka maunya, eee, kayak fiturnya tuh kayak gimana ya, fiturnya tuh kayak nggak ini kan, dari website nih Bang ya, nggak bisa Mhm. pindah tab, terus harus harus muncul kamera gitu. Jadi nggak bisa salin copy paste gitu. Nah, Oh, kebetulan paham sih. kalau kalau di Vue ini nggak tahu nih DPD apa, package-nya yang mana gitu. Kalau Jadi package-nya harus heeh. heeh, kita rencananya pindah ke JS backend-nya, terus depannya make, tetep Vue sih. Maksudnya sorry, di Oh, Golangnya kita nggak tahu gimana caranya gitu, bukan di Vue-nya, sorry.
Di Kalau golanya menurut masih Bang? bisa sih kayaknya. Hmm. Masih bisa Bang. Yang Masih penting bisa? itu masih bisa. Tapi proses verifikasinya itu tetap kudu di front end sih. Kalau untuk kamera ya, itu di front. Kan kalau ujian kan ini ya, Ujian kan ada kamera. Kamera kan untuk ngecek apakah dia buka kamera atau enggak kan? Sorry, ini tuh sebenarnya buat nggak tahu sih ya buat apa. Soalnya juga ujiannya di sekolah gitu, Oh, isinya ujian juga di sekolah. sekolah, tapi harus ada kamera gitu. Oh iya, berarti untuk biar nggak cheating sih kayaknya sih. Kayaknya kayak gitu. Kalau itu sih di front end-nya. Front end-nya misalkan dia mendeteksi ada kecurangan fraud ya, misalkan tangannya dari sini ke sini gitu, atau nggak Oh, kelihatan tangannya. Nah itu hmm. dibuat tanda fraud, nanti foo-nya ngirim ke API, golangnya ngeproses terus kirim email ke guru, katakanlah kayak gitu doang kok. Kalau menurutku Oh, ya. iya ya, Mhm. kayak gitu Cuma sih. kocak sih kalau sudah ada yang bikin kayak gitu. Kenapa? Baru banget. Aku waktu bantu-bantu sekolah itu belum ada yang sampai satu orang satu kamera Bang ya, itu belum ada yang sampai kayak gitu. Ini Kalau untuk kebetulan sekolah. grupnya lumayan. Apa namanya? Grup sekolahnya tuh lumayan. Aku lupa al apa Oh, namanya. Soalnya kayak kurang familiar juga di Bali. Al-Azhar gitu mungkin? Exactly, Oh, Al-Azhar. Duitnya exactly. gede Mas kalau kayaknya kalau Al-Azhar. Ya, mungkin. Banyak kemarin tuh apa saingannya lumayan banyak tuh pas ngajuin proposal juga kita lihat. Oh, mhm. Lagi booming kayaknya ya untuk aplikasi sekolah ya. Nah, Aku udah kayaknya lama sih nggak aplikasi sekolah gitu. terakhir tuh aku lihat fitur kayak gitu pas di CPNS bang. Aku nggak Kayaknya ikut CPNS tuh bukan web deh, itu app kayaknya. app ya. Kalau Iya, app lebih bisa sih. gue bisa mengakses langsung ke Akses grup. kamera itu lebih gampang. Oke, oke, oke. Itu aja sih pak. Oke, mantap, mantap Bang. Oh ya Thank you. sama ada. Ya Ini Bang, kocak sih. Ini kocak sih bang. Aku ada kenapa? project nih, showcase project kali ya. Hmm. Showcase project. Project ini aku ingat banget 25 prom. Gue share screen boleh bang? Boleh, boleh, boleh Bang. Oke, bentar. Mana sih? Yang share Nah, itu Bang dekatnya kamera. oke. Kelihatan nggak bang? Kelihatan, kelihatan Bang. Diem. Meet with Balinese ini kayak kok Nah, meet tau with nggak? ini. With Cindo tau nggak? Exactly. Aduh. Nah, ini aku ngetes kan. Ini makanya CI3 sama Oh, CI. Oke, oke. CI PHP. Ini 25 prom, tapi aku nginstalnya manual, nggak pakai AI. Hmm. Aku lupa lagi ini yang mana accountnya. Oke, bisa masuk. Tapi ini udah ngambil quiz nih. Kita coba kita coba buat quiz lagi deh. Oke, coba Oke. ngasal aja deh, kita ngasal deh. Hmm. Oh, ini nanti kayak Tinder. Kayak Tinder banget ya berarti ya. Eh, Jauh sih sebenarnya kalau dari Tinder. Kayak apa Meet with Cindo aja, tapi Balinese gitu. Itu pertanyaannya Balinese juga. Harus verifikasi sih kayak sesama Bali gitu. Aku maunya awalnya bikin kayak gitu. Cuman oke, ini skupnya kecil dulu deh, buat Bali dulu deh gitu. Hmm. Udah pernah di deploy, Ya, Bang? belum, Putra belum. Soalnya aku tunjukin ke temenku, aku di cancel bang. Kenapa di cancel? Soalnya ini kan ada nih, bang tahu nggak tingkat kecocokan nih? Hmm. Nah, tingkat kecocokan ini aku pakainya kasta. Nah, jadi kayak scale 1 sampai 8 tuh kasta gitu loh. Kayak kasta terbawah Hmm. ini. Jadi kasta tuh ditentuin berdasarkan pertanyaan yang dia pilih gitu. Value-nya dari sana, hitnya dari pertanyaan yang jawaban yang dia pilih gitu. Nah, Iya. aku tuh Hmm. masih nggak tahu gimana apa namanya ya formula yang tepat buat nyocokin orang-orang ini tapi nggak pakai satu hal yang udah ada di dunia gitu. Maksudnya contohnya bukan dari kasta gitu. Kayak Oh, mungkin dari kepribadian atau segala macam itu belum nemu yang interestnya sih. interestnya belum Hmm. nemu formula yang cocok.
Udah pernah coba tanya ke AI, Bang? Kayak apa sih kemungkinan yang bakal bisa gitu? Kayak waktu itu nggak deh. Soalnya aku Enggak ya? idealis banget sama ideku sendiri. Heeh. Sih. Kalau temanku ada yang nih, Pak, dari Bali. Heeh. Nggak bisa bersatu karena ya kasta sih. Ah, exactly itu dia. Makanya nih ada kalau dia cewek terus Hmm. nggak deh nggak jadi deh. Jangan deh, jangan bahaya bahaya bahaya. Iya, aku tahu. Jangan jangan. Aku tahu kalau itu, Bang. Heeh. Ini aja sih Idenya sih menarik sih sesuatu kalau yang misalnya untuk dekat. matching gini ya. Ah, Hmm. Idenya menarik sih. hmm. Kalau di Jawa banyak sih Bang kayak gitu sebenarnya. Oh ya? Di Jawa itu banyak yang bikin kayak gitu juga. Hmm. Selain ya apa pemain luar ya di Indonesia Ah, ada. Cuma itu dia unofficial sih. Biasanya itu cuma ya. khusus untuk Android. HP Android kan gampang untuk deploy dari Android. Heeh. Itu sih. Oh, Mungkin emang kalau hmm, dilihat-lihat juga apa namanya unprofitable gitu loh. Jadi ngapain sih aku lanjutin gitu? Ini buat fun-fun aja nyoba-nyoba AI gitu. Oh jadi udah cepet juga ternyata. iya, niat kita memang baik Bang, tapi kadang niat baik kita itu bisa disusupi sama yang buruk-buruk. Contohnya gimana bang? Contoh temanku ini ya bikin sebuah aplikasi dulu banget 2015-16 ya. Jadi aplikasinya itu menemukan antara orang yang sedang cari kerja Heeh. sama yang sedang mencari orang yang butuh. Kayak aku misalkan butuh orang jasa untuk bersihin rumah. Normal tuh, normal kan ya. Nggak ada yang salah. Heeh. Tapi ada yang bikin sebuah postingan jasanya aneh gitu. Oke. Oh iya, Jasanya ngerti aneh ngerti. gitu kan. Nah, jadinya kan kok beda banget. Hmm, kok nggak satu jalan gitu dari konsep awal gitu ya? Gitu itu Iya, banyak, itu kena. benar Terus benar dia benar take benar. down sih. Itu belum publish banyak. Cuma sudah ada user yang daftar-daftar sudah banyak. Hmm. Tapi dia take down sih karena waktu itu dia ke Tokopedia kalau nggak salah. Oh, Udah pindah gitu. I see, I see. Niatnya bagus, cuma ya itu pasti ada yang Iya, memanfaatkan, Pak. benar benar. Ada aja orang-orang jahat. Mm-mm. Ini sebenarnya untuk bahasan kita ya untuk AI itu masih banyak, Bang. Karena Heeh. kita belum bahas yang pertama itu kayak ekstensi apa aja sih yang perlu kita pakai untuk memudahkan kerjaan kita. Hmm. Kemudian ada yang namanya memory bank. Apa itu memory bank? Nah, ini kalau kita pakai admin code, raw code itu mungkin udah tahu. Tapi kalau untuk yang kursor itu mungkin belum tahu. Memory code itu memory bank maksudnya itu biar kita AI-nya itu menyimpan datanya terus. Karena AI itu misalkan kita sudah ngeprom 5 kali fitur-fitur yang berbeda. Nah, ketika kita ingin fitur yang keenam, bisa saja fitur yang nomor satu ini dia lupa. Dia lupa bahwa gimana sih kodenya kok aku lupa gitu. Nah, karena itulah ada memory bank yang nyimpen kayak fitur-fitur ini tuh gimana cara implementasinya, terus nanti reusable-nya gimana. Nah, Hmm. itu pentingnya memory bank, Bang. Ke depan mungkin kita bakal bahas memory bank terus gimana biar si AI itu nggak terlalu halu lah. Kayak tadi kan pernah sampai halu ya. Hmm. Sering aku gitu juga hal Halu sering. sering. Nah, tapi karena ada memory bank tadi itu cepat enak. Cuma sekarang memory bank itu rata-rata berbayar Mas Yan. Ada yang nggak Hmm. berbayar, cuma masih kurang lah ya. Harganya itu segini. Bentar, tak share screen dikit. Nah, ini harganya tuh ya segini 50.000 memori. Kalau ingin pro yang benar-benar unlimited ya. Bang, salah salah screen itu. Screennya yang ditampilin screen mid. Oh, salah. Oke. Share screen, entire screen. Oh iya. Sorry. Ini namanya memo ada atau Oh, baru get dengar zip tuh aku tuh. Memori bank ini. zip oh bukan zip. Nah, ada ini. Ini tuh dipakai sama salah satu perusahaan Indonesia juga. Oh ya? Sebentar, Oh, mana ya? itu Zenius.
Trust Bukan ya? Metal, Vlog atau JV Excellent. Customer journey-nya ada, Pressway. Ini Zahir itu aplikasi akuntansi. Oh, 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 Nah, itu juga kan punyanya Indonesia. ya. Nah, harganya free-nya segini, Bang. Minggu Bisnis message. per Anjir, mega ini, Bang. kok nggak ada 20 dolaran ya langsung enterprise ya? Ada, langsung. Kalau ingin yang bagus yang langsung ya enterprise. Aku belum tanya lagi sih kalau enterprise berapa. Ya. Cuma memang untuk fitur-fitur kayak gini tuh ternyata mahal, Mas Yan. Ada Ya. sih tekniknya untuk bikin kayak yang tadi bilang. Cuma mungkin itu bakal kita bahas di sesi yang lain sih, Bang. Oke, sebelum kita tutup nih, ada Ya. pertanyaan lain nggak? Dari aku sih cukup sih. Oke, siap. Kayaknya sudah cukup ya. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut hadir ya di ini yang agak official ya Vibecode ya. Kalau kemarin malam itu unofficial banget itu. Karena kita benar-benar bikin terus sampai malam ngobrolnya beda-beda. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya di Vibecode with Cursor. Oke, terima kasih semua. Salam. Terima kasih, Bang. Oke, thank you.